what you're looking for. It's me. The old me? It's a style. Every night in my mind, I feel the perfume of the spring. Baby, I won't deny you're the lady of my dreams. Damn, I like the way you push me slowly up and down. Baby, kala saya lamun summa kala saya
Alam naj'alil arda Alam naj'al alil arda bihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kami di sini di SDN 5 Regol dengan Bapak Bagja selaku salah satu pendidik yang ada di SDN ini. Langsung aja ke sesi wawancara ya, Bapak. Kan di sekolah-sekolah itu suka ada yang namanya hubungan sekolah dengan masyarakat. Ya, betul. Menurut Bapak, seperti apa sih hubungan antara sekolah 5 Regol ini dengan masyarakat ini? Maksud seperti ini kualitasnya Iya, atau kuantitas? dalam bentuk kualitas dan bentuk. Alhamdulillah sangat terjalin. Mustahil ada sebuah sekolah tanpa masyarakat. Kalau di mahasiswa kalau ke masyarakat, sumber siswa itu kan dari masyarakat sendiri. Dan terbentuknya pendidikan juga buat semua, bukan buat guru, bukan buat sekolah juga. Mustahil ada sekolah nggak ada guru, mesti ada guru nggak ada siswa. Mau dibilang ada guru gimana siswanya nggak ada. Maka sebuah hubungan interaksi antara pendidik dengan masyarakat sekitar harus sangat terjalin dalam bentuk kepedulian sama-sama adanya sekolah untuk kita, dari kita oleh kita. Dan alhamdulillah sudah terjalin. Bahkan bukan cuma dengan orang tua selaku rekan, dengan yang jualan di sekolah juga harus terjalin. Kenapa? Karena apa yang kita sampaikan kepada anak dalam konteks edukasi, mereka pun harus ngerti. Kita program mendidik anak bukan cuma di bidang ilmu pengetahuan saja, bahkan makanan juga yang dimakan oleh anak, oleh ibu yang dijual di sana harus mendukung juga. Jangan sampai makanan yang mahal dalam tanda kutip, misal tidak berkualitas, tidak cukup dimakan, bisa mengundang diare juga buat anak. Apalagi banyak deh yang sekarang video-video permen-permen yang kena racun. Kalau kita tidak terjalin komunikasi dengan ibu-ibu yang jualan di luar atau bapak-bapak yang jualan di luar, bagaimana kita menyampaikan program yang baik? Gitu ya? Cukup ya? Kalau buat contoh Bapak menyikapi masyarakat itu, Semua itu tergantung ya, harus dikasih tahu, harus dikasih tahu. Dengan program yang kita miliki, perkara orang berpendapat lain dengan apa yang kita programkan, nah itu kan kualitas mereka. Ya kita harus paham dengan siapa lawan bicara kita, dengan siapa kita menyampaikan sebuah materi. Nggak perlu itu. Riak dalam sebuah organisasi itu sebuah dinamika. Apalagi kita kaum intelek, bukan merasa lebih pintar, justru yang diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar lebih, maka pelajari aja itu bagaimana yang itu menjadi sebuah atmosfer yang positif buat kita. terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, kan kalau misalnya Pusema itu kan butuh yang namanya administrasi ya Bapak. Nah, kalau administrasi di Regol buat program-program Pusema kayak gitu, Kamu nggak ada di sekolah? dengan sekolah Jangan sampai kamu punya istilah kamu ngerti. Adalah sama seperti halnya dengan masyarakat administrasinya, mulai dari surat menyurat atau tata dalam visi dan misi harus ngerti ya. Nah, visi misi itu termasuk administrasi. Masyarakat sekitar harus ngerti visi misi sekolah ini apa, langkahnya seperti apa harus ngerti. Nah, itu dibuat di visi misi sekolah. Itu administrasinya.
mulai dari surat menyurat hingga penyampaian melalui baligo yang kita pampang di depan. Ada kan? Visi sekolah seperti apa, capaian atau visi seperti apa, begitu. Kamu juga harus pelajari. Itu penting sekali. Mustahil sebuah organisasi atau lembaga itu maju tanpa sebuah administrasi yang tertata, tertib, teratur. Jelas capaian targetnya. Harus punya progres. Seperti hanya kita sekolah harus punya progres. Semester ini orang IPK seperti ini, IPK saudara seperti ini. Capaiannya, kalau tidak tercapai evaluasi. Maka dalam sebuah organisasi ada yang namanya FWAT. Administrasi FWAT. Tahu apa? Planning, organisasi, kontrol, akunting dan kontrol. Artinya di sana juga administrasi. Begitu. Harus mustahil tanpa sebuah administrasi. Dan aturan pencapaian juga harus jelas. Harus jelas. Bulan A kita program rencananya A. Ketika masuk ke bulan B, evaluasi bulan A, yang tercapai apa, yang tidak tercapai apa, kendalanya apa, gitu. Apalagi? Jadi kalau misalnya ada juga yang suka meremehkan visi sekolah, cara Bapak menyikapi itu gimana? Ngapain harus peduli berlebihan akan remeh-temeh orang? Kita sampaikan visi misi kita ini seperti ini, dasarnya ini. Semua orang punya target tersendiri, termasuk sekolah saya. Visi misi dilihat juga dari apa yang ada di kitanya. Mustahil visi misi kita sama dengan visi misi orang lain. Toh capaiannya juga beda, programnya juga beda. Seperti halnya kamu sekolah sekarang ke IP ya. Visi misi kamu jadi sekolah gitu apa sih? Jangan-jangan cuma ke bawah aja sekolah ada ke sana, pengen punya gelar gitu. Jangan sampai orang tua kita yang menyekolahkan kita udah habis semua tenaga kita terkuras, nggak capek visi misi kita sebagai mahasiswa ke depannya mau jadi apa. Nggak perlu peduli orang berkata apa. Udah terlalu banyak filosof membuat sebuah kata-kata yang sangat indah ya, menjadi motivasi kita. Maka ambil salah satu yang untuk membuat kita bangkit dari apa yang orang lain omongkan. Kata Dennis Lin, Ustaz Dennis Lin ya, dan keren. Gak perlu memikirkan apa yang orang katakan. Karena hisabnya pun nanti kita masing-masing ketika pulang. Nah, apa yang kita lakukan sekarang di dunia ini, baik sebagai guru ataupun sebagai mahasiswa, gapailah sesuai apa yang kita programkan atau kita visi-misikan. Perkara hasil bukan urusan kita. Kita evaluasi lagi program lagi. Kita nggak perlu memikirkan orang berkata apa. Karena mungkin pola pikirnya beda, isi kepala juga beda ya. Karena isi kepalanya beda, maka pola pikirnya juga beda. Menurut Bapak, apakah peran personil atau guru sangat penting bagi keberlangsungan keselas? Sebetulnya organisasi itu bukan perkara per orang, tim. Apakah seseorang juga berfungsi? Yang namanya tim itu bukan satu orang. Jangan meremehkan siapapun. Sebuah mobil, anggap sebuah mobil kendaraan, sekolah ini kendaraan. Kita bisa sebuah kendaraan. Mungkin nggak bisa berjalan tanpa ban atau roda? Mustahil. Padahal kelihatan di bawah. Apalagi baut di rodanya itu, mungkin nggak baut dan yang kecil banget, nggak berfungsi. Mustahil ban bisa nempel di sebuah tempatnya itu tanpa satu baut atau lumut, betul nggak? Coba kita bayangkan bautnya hilang, lepas ya. Begitu juga manusia, apalagi dalam organisasi. Mau dari kepala sekolah hingga penjaga sekolah, semua punya peran. Tinggal satu, leader yang menggerakkan itu atau yang namanya motor. Betul? Mustahil.
100 orang pusing nggak Pak? Ya penting, ya penting lah. Yang namanya itu nggak mungkin bekerja sendiri sehebat apapun manusia. Itu pasti ada campur tangan orang lain. Kita punya kiblat yang namanya Nabi kita baginda Muhammad SAW pernah mengeluarkan sebuah hadis atau ada hadis dari baginda Muhammad SAW. Khairunas anfa'ukum linas. Manusia yang baik itu manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Nah, organisasi pun gitu. Makanya Rasul punya sahabat yang sangat keren. Selanjutnya apa prinsip dan teknik administrasi hubungan sekolah dan masyarakat di SD ini? Prinsip atau teknik? Ya prinsipnya prinsip administrasi ya tadi harus tertata, tertib, teratur sesuai capaian target. Prinsipnya. Terus teknik, pokoknya mah teknik itu cara ya. Cara mencapai administrasi itu bagaimana? Maka harus tertata, tertib, harus sing tertib cepat sunah. Lamun kurang tapi insya Allah tidak salah lagi mau tertib. Kalau kita tatip, sekalipun kita melakukan kesalahan karena kita manusia mustahil sangat bagus, sangat hebat karena sudah nggak ada lagi manusia yang sangat sempurna selain baginda Muhammad SAW. Kalau kita sudah sangat tertib, sekalipun kita melakukan kesalahan tidak akan terjauh. Tidak mungkin kita tidak melakukan kesalahan ya. Sekalipun kita melakukan satu kesalahan tidak akan terlampau jauh. Akan mudah sekali akan untuk diperbaiki. Kalau cara buat nyatuin prinsip masing-masing personil itu kayak gimana? Leader, Kan kadang suka ada yang menyelesaikan leader, gagasan. Terkadang karena kita manusia beda isi kepala, terkadang beda kemauan. Maka leader di sana optimalkan sesuai potensinya. Bahkan baginda Muhammad SAW jauh-jauh hari 1400 tahun yang lalu jangan memberikan tugas kepada yang bukan ahlinya. Kalau seandainya itu terjadi, tunggu kehancurannya. Apakah itu bukan sebuah cara membagikan tugas? Bagaimana visi dan misi bisa terlaksana? Betul kan? Maka berilah tugas sesuai kemampuan yang dimilikinya. Contoh, lamun mere humas ka pagawe harus seperti apa, bisa tugas humas ya, hubungan masyarakat. Karena yang dibahas tentang ini, bagaimana caranya apa yang kita programkan supaya tersampai juga kepada masyarakat. Berarti satu yang dipilih orang yang pandai interaksi dengan masyarakat itu, biar tersampai apa yang kita siapkan. Yang kedua, saya di antara orang ini, guru ini yang pandai mengemas kata untuk guru itu dan pendekatan secara persuasif sehingga masyarakat bisa membantu apa yang kita programkan. Betul? Nah, batas minimal itu ya. Ngerti gak sih? Maaf sekali ya, bukan kalau seandainya katanya susah dicerna ya. Tapi mudah-mudahan sudah dicerna ya. Dan menerima itu. Lagi. Sudah cukup Bapak, terima kasih kepada Bapak Bagja. Pertanyaan beserta jawabannya sangat luas ya, sangat dalam, sangat bisa dimengerti. Terima kasih juga kepada SDN 5 Legol udah menerima mahasiswa-mahasiswa di sini. Alhamdulillah, terima kasih juga buat mahasiswa. Mudah-mudahan jadi kebanggaan ya buat orang tua bertawan itu sekali. Kasihan orang tua kita sudah sangat lelah mereka menunggu kita
apalagi yang sudah tiada ya. Mungkin lagi nunggu doa-doa kita, maka jadilah ilmu nafian buat mereka. Jadi ilmu bermanfaat ke ilmu bapak kurang kampus TV jadikan tempat untuk tolak ilmu. Setelah kau punya ilmu, jangan lupa sematkan orang tuamu ketika mengamalkan itu. Selain kita dapat, orang tua kita pun dapat. Intip ya. Terima kasih sudah percaya ke SD 5 Rego sebagai tempat juga observasi. Maaf kalau seandainya pelayanan dari kami nih, terutama saya secara pribadi dan umumnya pelayanan di SD Rego 5 kurang berkenan. Inilah kemampuan saya, inilah kemampuan SD Rego 5. Gak maksud untuk menyebarkan semua ya. Alhamdulillah di SD 5 Rego ini kita diterima dengan baik. Bapak dikasih kesempatan buat tahu sama anak-anak gimana rasanya jadi seorang guru yang alhamdulillah sangat menguras emosi dan sebelumnya kami punya Apa tuh? Kreatif banget. Buat selesai. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still.